Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Zafran RS Samudra dengan NIM 241050048, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang hadis ahad. Mungkin ada yang beberapa yang sudah familiar ya dengan hadis ahad, tapi nggak banyak juga yang masih bingung apakah itu hadis ahad. Pentingkah kita mempelajari hadis ahad? Apakah hadis ahad itu bisa dijadikan hujah? Nah, langsung saja. Sebelum kita bahas jauh-jauh, apa sih hadis ahad itu? Di dalam ilmu hadis ini dibagi jadi dua kategori besar berdasarkan jumlah perawinya. Ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil mereka ini bersepakat untuk berdusta. Contohnya nih hadis tentang Al-Quran itu sendiri atau hadis tentang sholat 5 waktu, kan nggak mungkin itu bohong. Selanjutnya ada hadis ahad. Apa sih hadis ahad nih? Hadis ahad itu nih hadis yang jumlah perawinya nggak nyampe tingkatan mutawatir, yang artinya bisa jadi 1, 2 atau beberapa perawi aja di setiap tingkatan sanadnya. Namun perlu digarisbawahi, meskipun hadis ahad ini jumlah perawinya sedikit, bukan berarti hadis ahad itu lemah atau palsu. Hadis ahad sendiri ini terbagi lagi jadi beberapa jenis. Ada hadis gharib, aziz, sama masyhur. Untuk hadis gharib itu nih cuma ada satu perawi di tingkatan sanadnya. Kalau ada hadis aziz itu nih minimal 2 di setiap tingkatan sanadnya. Yang terakhirnya hadis masyhur, itu nih diriwayatin oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya, namun tetap belum mencapai tingkatan mutawatir. Pembagian ini nih penting nih buat kita tahu biar nggak menyamakan semua hadis ahad. Kenapa diterima hadis ahad ini? Ya karena banyak banget syariat Islam yang rencananya dijelasin oleh hadis ahad. Tanpa hadis ahad, kita nih bisa kehilangan banyak pedoman dalam beribadah ataupun bermuamalah. Contohnya di tata cara sholat, puasa, haji, hingga banyak hukum muamalah lainnya dijelaskan secara detail dalam hadis yang berstatus ahad. Apakah hadis ahad ini bisa menjadikan hujah atau dalil? Mayoritas ulama itu nih menerima hadis ahad sebagai hujah dalam masalah fikih atau hukum-hukum praktis, asalkan sanadnya itu sahih dan matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir yang lebih kuat. Mereka berpendapat bahwa meskipun jalur periwayatannya tidak sebanyak mutawatir, tapi jika perawinya siqoh terpercaya, maka hadis tersebut nih tetap dapat menjadi sumber hukum yang valid. Apa sih perbedaannya ahad dan mutawatir? Perbedaannya yang paling mencolok ini terletak pada tingkat keyakinan. Hadis mutawatir ini kan memberikan keyakinan yang pasti, yang ilmu dzaruri. Sedangkan hadis ahad itu memberikan keyakinan dengan dugaan yang kuat, atau disebut juga dengan ilmu nazari atau dzanni, yang tetap wajib diamalkan jika memenuhi syarat kesahihan. Contoh hadis ahad. Contoh nih, 1, hadis tentang niat. Inna a'malu bin niat.
yang artinya sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini nih hadis ahad, tapi tetap menjadi pondasi utama dalam memahami ibadah dan muamalah. Nah, di zaman sekarang nih banyak perdebatan mengenai hadis ahad itu. Apakah hadis ahad itu lemah, nggak bisa dijadiin dalil? Nah, enggak. Jadi nggak semuanya hadis ahad itu lemah. Banyak loh hadis ahad yang sahih dan kuat dan diterima sebagai hujah oleh mayoritas ulama. Nah, kelemahan dan kekuatan hadis itu ditentukan oleh sanad dan matanya, bukan semata-mata jumlah perawinya. Nah, terus ada lagi nih yang hadis mutawatir yang bisa dijadiin dasar akidah. Nah, memang benar bahwa akidah ini memerlukan keyakinan yang kuat. Namun, beberapa ulama nih atau banyak ulama itu berpendapat bahwa hadis ahad ini yang sahih jika didukung oleh dalil-dalil lain atau mencapai derajat yakin, itu nih bisa tetap menjadi sandaran dalam masalah akidahnya. Intinya bukan tentang jumlah perawi semata, tapi tentang kekuatan dalilnya secara keseluruhan. Jadi teman-teman, apakah hadis ahad itu penting? Jawabannya ya, sangat penting. Hadis ahad terutama yang sahih itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sumber hukum Islam, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ahad ini berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, ibadah-ibadah muamalah, dan memberikan rincian yang gak ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mengabaikan hadis ahad ataupun menolak, itu sama aja dengan menolak sebagian besar ajaran Nabi kita. Nah, penting bagi kita nih untuk selalu merujuk pada ulama yang sikoh, yang terpercaya, dan memahami metodologi ilmu hadis agar gak salah, dan memahami dan mengamalkan ajaran agama kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.